Oke, perkenalkan nama saya Deja Matalindia dengan NIM 5170034 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini, saya akan melaksanakan praktikum dengan mata kuliah basis data. Nah, di tugas 2 ini ditugaskan untuk membuat sebuah entity pada DBMS MySQL. Akan tetapi saya menggunakan DBMS lain yaitu PostgreSQL. Hmm, Oke, di sini diperlihatkan sebuah PRD dengan relasinya. Nah, oke, langsung saja kita akan membuat entity ini. Saya akan menggunakan software yang bernama The Beaver. The Beaver itu adalah untuk Universal Database Manager. Di sini saya sudah membuat server Postgre lokal. Nah, kemudian kita buka skemanya. Oke, nah di sini untuk membuat sebuah entity kita perlu membuat DDL, sorry, yaitu Data Definition Language. Nah, oke, langsung pertama kita akan membuat sebuah entity yang utama atau table master. Table master itu adalah table yang tidak mempunyai foreign key ke table lain ya. Nah, contohnya yaitu administrator, dokter, dan juga pasien. Oke, kita akan membuat entity administrator terlebih dahulu. Nah, caranya buat query create table administrator. Oke, kemudian kurung. Nah, yang kolom atau field pertama yaitu ID admin. Kemudian bertipe apa gitu. Nah, karena di sini sebuah angka biasanya ID itu auto increment ya. Jadi di Postgre dengan sintaks serial. Nah, kalau untuk MySQL biasanya auto increment. Kemudian kita akan membuat constraint di sini primary key. Nah, kemudian nama admin, oke, dengan tipe teks karena bisa panjang, atau kita bertipe varchar saja dengan range 100. Kemudian waktu jaga, kira-kira kalau waktu jaga itu bisa jadi integer ya, atau varchar, bisa jadi sore, pagi, atau 1, 2, 3. Itu sesuai dengan harusnya ditulis ya tipe datanya, tapi kita buat varchar saja. Kira-kira 50. Nah, lalu kita membuat selanjutnya entity dokter saja. Oke, dengan field pertama ID dokter sama
serial atau kecil juga bisa, serial primary key. Kemudian nama dokter. Oke, nama dokter bertipe Farshad, status saja. Kemudian alamat dokter. Oke, alamat dokter karena filenya bisa panjang, jadi kita buat teks saja. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal itu bertipe date ya harusnya. Ini. Kemudian spesialis itu Farsar saja. Status lalu waktu kerja ya. Kerja kita misalkan saja Farsar lagi, sama seperti administrator. Kemudian nomor HP itu bisa jadi integer atau kita buat varchar karena bisa ada simbolnya ya. Varchar kira-kira 20. Oke, langsung selanjutnya kita buat table atau entity pasien. Entity pasien. Kemudian field pertama ID pasien, serial, primary key. Kemudian nama pasien, varchar 100. Kemudian alamat pasien dan jenis kelamin. Alamat pasien teks, jenis kelamin varchar 20. Sorry, ini kurang table. Create table lagi. Nah, kemudian kita buat contohnya dokter admin saja. Create table dokter ini. Lalu ID data. Oke, serial primary key. Kemudian ID admin serial sorry, ini adalah foreign key in langsung reference karena dia punya relasi ke administrator ID dengan kolom ID admin juga. Kemudian ID dokter ya, juga sama dengan referensi ke dokter, jadi dokter. Oke, kemudian bikin lagi yaitu daftar saja, daftar dengan primary key di daftar benar serial primary. Kemudian admin
ID admin dengan tipe integer reference. Ini reference ke admin. Oh ya, administrator ID admin. Nah, kemudian ID pasien ini reference pasien ID pasien. Oke, lalu kita buat tabel dokter pasien pasien dokter. Punya ID sini, mungkin primary key-nya ID saja ya. ID serial primary key. Kemudian ada ID dokter, dia punya relasi ke tabel dokter, pastinya ini sama. Nah, kemudian lalu kita buat ID pasien reference dokter pasien, harusnya ID pasien. Lalu waktu pemeriksaan ini bisa jadi date atau timestamp. Nah, bisa dua tipe ya. Kita coba timestamp saja biar banyak. Coba tipe data, lalu resep ya, resep itu bisa jadi banyak value-nya, jadi kita bikin teks saja. Nah, lalu ada sudah ya, sudah semua. Nah, si ID pasien atau sebuah tabel atau sebuah kolom itu bisa mereferensi setelah tabelnya terbuat ya. Nah, bisa kita mendefinisikan menggunakan alter table pasien dokter ini add constraint. Nah, terus nama constraint-nya ya, misalkan FK, jadi pasien dokter. Ini lalu constraint apa, kita buat foreign key kan key, lalu kolomnya ID pasien, ke bawah saja lagi, lalu reference ke pasien ya, ID pasien. Jadi untuk DDL relasi itu bisa langsung ketika membuat entity atau table, ataupun setelah dibuat table itu dengan mengeksekut ini. Nah, kemudian kita coba langsung mengeksekutnya ya, satu persatu. Kita coba administrator dulu.
Oke, sudah dibuat. Lalu dokter. Oke, berhasil. Kemudian pasien, lalu dokter admin. Nah, di sini ada error, oke, kurang primary key. Kita coba adminis, oke, typo. Kita copy saja di sini. Lalu entity dokter ini juga sama, kurang key ya. Sudah dibuat. Terus entity pasien dokter, syntax error. Oke, ini kurang tipe datanya, integer. Ini juga integer. Nah, kita coba. Sudah dibuat. Nah, untuk nambah relasi setelah entity itu dibuat, kita mengupdate table atau mengalter table. Coba. Oke, constraint does not exist. Oke, kita sepertinya, oh, ini typo ya. Nah, harusnya ID pasien bisa. Nah, untuk aplikasi The Beaver itu bisa melihat IRD dengan cara klik kanan atau diklik skemanya. Nah, di sini ada tab IR. Nah, kita tunggu atau kita refresh terlebih dahulu. Refresh. Nah, kemudian dibuka IR diagram lagi. Sini sudah tergenerate IRD yang kita buat tadi ya. Seperti itu. Ini sudah sesuai dengan yang ada di sini ya, di sini. Nah, mungkin begitu saja dari saya. Di tugas ini hanya untuk membuat DDL, belum ke DML atau query manipulation language. Nah, kemudian begitu saja dari saya. Terima kasih untuk Ibu dosen atas perhatiannya. Terima kasih banyak.